Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan video, yaitu video yang ini, yang kedua, video pemrogramannya atau codingnya. Nah, di awal saya sudah buat p-monitoring, dan p-monitoring ini ada ikon logo koneksi.php. Pertama dimulai dari bagian daftar. Dan ada juga bagian daftar. Jangan lupa mengawali dengan doctype HTML. Dalam membuka awalan dari HTML-nya, sekarang ini lanjut ke bagian login. Pada bagian ini, di sini saya akan menjelaskan kode program untuk halaman login sistem monitoring. Pertama harus diawali dengan doctype HTML yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Dan di sini juga ada tag HTML. Ini digunakan sebagai pembungkus seluruh struktur halaman website. Selanjutnya, pada bagian head terdapat meta yang bagian ini, yang digunakan agar karakter pada halaman dapat ditampilkan dengan baik. Kemudian terdapat titel login, dan di dalam titel ada untuk penutupnya, yang digunakan untuk memberikan judul login pada tab browser. Nah, di sini juga ada style login.css. Ini untuk digunakan mengatur tampilan halaman login seperti warna, ukuran, posisi, bentuk prompt, serta tampilan elemen lainnya. Selanjutnya masuk ke bagian body. Body yang ini yang berisi seluruh tampilan utama halaman login nantinya. Nah, ini juga ada bagian yang dinamakan dengan container. Dalam ini yang terdapat dua bagian utama, yaitu header sama prompt login. Pada bagian header yang ini terdapat elemen logo yang digunakan untuk membentuk simbol plus atau tanda medis. Di bawahnya terdapat nama rumah sakit Medika. Kemudian keterangan H3 ini keterangan monitoring ketersediaan ruangan, serta slogan. Ini adalah slogannya, yaitu kesehatan Anda adalah prioritas kami. Selanjutnya terdapat bagian prompt login. Proses login. Prompt ini menggunakan metode post, dan data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke file proses login.php. File tersebut bertugas untuk memproses dan memvalidasi data login pengguna.
Di dalam form login juga terdapat username yang digunakan untuk memasukkan username pengguna. Kemudian terdapat password, ini password dan password. Ini membuat karakter password yang dimasukkan tidak terlihat secara langsung pada layar. Selanjutnya terdapat level pengguna dalam bentuk pilihan atau drop down. Pengguna harus memilih level sesuai dengan akun yang digunakan seperti admin, dokter, pasien, atau resepsionis atau farmasi seperti itu. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol login yang ada di bawah. Dan pada bagian bawah juga ada, kalau belum mempunyai akun, bisa klik daftar. Kemudian keterangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan H3 ini keterangan monitor tentang proses login.php. Pertama, sistem melakukan koneksi ke database, yaitu yang serta slogan. Ini adalah slogan, yaitu kesehatan Anda adalah prioritas kami. Kemudian terdapat kondisi untuk selanjutnya terdapat bagian from login. Gagal, sistem akan menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan koneksi. From ini menggunakan metode post dan data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke file proses. Selanjutnya, sistem mengambil data username tersebut dan password. Bertugas untuk memproses dan memvalidasi data. Karena di dalam login itu nanti pasti ada yang untuk memasukkan username. Di dalam form login juga terdapat username yang digunakan untuk memasukkan username. Ini digunakan untuk sebelum masuk. Kemudian terdapat bagian dashboard. Setelah data diterima, sistem menjalankan query password dan password. Ini membuat karakter password yang dimasukkan tidak terlihat secara langsung pada layar. Selanjutnya terdapat level pengguna dalam bentuk pilihan atau drop down. Query ini digunakan untuk mencari data harus memilih level yang memiliki username dan password sesuai dengan data yang dimasukkan pada halaman login. Sesuai dengan akun yang digunakan seperti kemudian query tersebut dijalankan dokter, pasien, atau resepsionis menggunakan MySQL query. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol login. Setelah itu, sistem memeriksa hasil query. Jika terjadi kesalahan saat menjalani query, sistem akan menampilkan pesan, yaitu query error. Dan pada bagian bawah juga sistem menggunakan MySQL mempunyai akun, bisa klik daftar untuk memeriksa apakah data pengguna ditemukan dalam database. Jika username dan password ditemukan, pengguna dinyatakan berhasil login dan sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman utama, yaitu index.php. Jadi, file proses login.php ini berfungsi untuk memvalidasi username, password pengguna berdasarkan data yang tersimpan di dalam database sebelum pengguna dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya saya akan ke proses daftar.php sama dengan proses login yang tadi. Kita harus masuk ke localhost DB rumah sakit dulu, dimana pasti pertama sistem melakukan koneksi ke database. Ya, kita masuk dulu ke localhost DB rumah sakitnya, yaitu menggunakan mysql.connect. Koneksi ini diperlukan agar sistem dapat membaca
dan menyimpan data pengguna ke dalam database. Selanjutnya, sistem mengambil data yang dimasukkan pengguna pada prompt pendaftaran, yaitu nama, username, dan password. Data tersebut diterima menggunakan metode post. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan username pada tabel user yang ada di database. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa username yang akan didaftarkan belum digunakan oleh pengguna lain. Yang berikut yaitu terdapat koneksi if. Ini untuk memeriksa hasil pengecekan tersebut. Jika username sudah ditemukan di dalam database, sistem akan menampilkan notifikasi. Username sudah digunakan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman pendaftaran untuk menggunakan username yang berbeda. Jadi di sini tidak boleh menggunakan username ada 2. Namun jika username belum digunakan, sistem akan menjalankan perintah insert into untuk menyimpan akun baru ke dalam tabel, yaitu tabel user. Data yang disimpan terdiri dari username, password, nama lengkap, dan level. Pada bagian kode ini, akun yang baru didaftarkan secara otomatis diberikan level user. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil. Kemudian pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk menggunakan akun yang baru saja didaftarkan dengan username dan password yang sudah didaftarkan itu. Jadi bagian program ini berfungsi untuk memproses pendaftaran akun baru, memeriksa username. Apakah username ada 2 supaya tidak terjadi duplikat, serta menyimpan data pengguna ke dalam database. Nah, baik, saya akan melanjutkan lagi. Di sini saya akan melanjutkan dengan index.php. Setelah proses login dan pendaftaran akun selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan index.php ini. Di dalamnya ada halaman utama dari sistem. Halaman utama ini terdapat pada file index.php yang sedang terbuka sekarang dan berfungsi sebagai dashboard untuk mengakses berbagai fitur yang tersedia pada sistem monitoring ketersediaan rumah sakit. Pada bagian awal terdapat struktur HTML. Dan bagian head juga. Di dalam terdapat judul halaman yaitu Rumah Sakit Medika, monitoring ketersediaan ruangan. Kemudian terdapat pemanggilan dashboard yang dinamakan dengan dashboard.css. File CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan dashboard seperti header, menu navigasi, kolom pencarian, kartu ruangan, status ruangan, dan bagian footer. Selanjutnya terdapat dengan bagian header. Di dalam header ada bagian ditampilkan nama Rumah Sakit Medika dan memiliki slogan yaitu kesehatan Anda adalah prioritas kami. Kemudian terdapat bagian menu navigasi. Menu ini digunakan untuk mempermudah pengguna berpindah ke halaman lain dalam sistem. Menu yang tersedia terdiri dari dashboard, user, pasien,
ruangan, penggunaan, login. Selanjutnya juga terdapat fitur pencarian ruangan. Pengguna dapat mencari ruangan berdasarkan nomor kamar ataupun jenis kamar. Selanjutnya bagian tampilan, program mulai menjalankan kode PHP. Pertama, sistem membuat koneksi ke database. Koneksi ke database DB rumah sakit. Jika koneksi database gagal, sistem akan menghentikan proses dan menampilkan pesan koneksi database gagal. Seperti ini. Ini merupakan pesannya. Koneksi database gagal. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah pengguna melakukan pencarian. Jika pengguna memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, sistem akan mencari data pada tabel, yaitu tabel ruangan, berdasarkan nomor kamar, jenis, ataupun kelas ruangan. Namun, jika pengguna tidak melakukan pencarian, sistem akan mengambil seluruh data ruangan yang terdapat pada tabel ruangan. Setelah data berhasil diperoleh, program menggunakan perulangan, yaitu while, untuk menampilkan setiap data ruangan ke dalam bentuk kartu ruangan. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian menu navigasi, kolom pencarian. Pada bagian awal, program memanggil file koneksi, kartu ruangan, status ruangan, dan bagian untuk menghubungkan halaman dengan database. Halaman user selanjutnya terdapat dengan bagian header dan menampilkan data pengguna. Data yang dimasukkan oleh header ada bagian username, ditampilkan nama rumah sakit Medika, nama lengkap, dan memiliki slogan, yaitu kesehatan Anda adalah prioritas kami. Profil pengguna yang tersedia. Kemudian terdapat bagian menu navigasi. Admin, menu ini digunakan untuk mempermudah pengguna berpindah ke halaman lain dalam sistem. Menu yang tersedia terdiri dari dashboard, pasien, user, pasien, ruangan, penggunaan, login. Selanjutnya juga terdapat fitur pencarian ruangan. Juga ada pengguna dapat mencari ruangan berdasarkan nomor kamar ataupun jenis kamar. Selanjutnya bagian tampilan, program mulai menjalankan kode PHP. Pertama, sistem membuat koneksi ke database. Koneksi ke database DB rumah sakit. Jika koneksi database gagal, sistem akan menghentikan proses dan menampilkan pesan koneksi database gagal. Seperti ini. Ini merupakan pesannya. Farmasi, koneksi database gagal. Selanjutnya, sistem memeriksa apakah pengguna melakukan pencarian. Jika pengguna memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, sistem akan mencari data pada tabel, yaitu tabel ruangan, berdasarkan nomor kamar, jenis, ataupun kelas ruangan. Namun, jika pengguna tidak melakukan pencarian, ketika tombol simpan ditekan, sistem akan mengambil seluruh data tabel ruangan yang terdapat pada tabel ruangan yang ada di setelah data berhasil diperoleh. Kemudian pada bagian data menggunakan perulangan seluruh data dari tabel untuk menampilkan setiap data ruangan ke dalam bentuk. Jadi halaman ini berfungsi untuk mengelola data pengguna yang dapat menggunakan sistem rumah sakit Medika yang akan dibuat. Jadi
Nah, setelah membahas tentang user, di sini akan melanjut membahas tentang pasien.php. Jadi sebelum membahas bagian user yang digunakan untuk mengelola akun pengguna, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pasien. Bagian ini digunakan untuk mengelola identitas pasien. Bagian ini digunakan untuk mendapatkan identitas pasien pada sistem rumah sakit Medika. Pada bagian awal, program memanggil sama seperti user tadi, akan memanggil dengan koneksi.php-nya dulu. Ini untuk menghubungkan halaman dengan database. Pada bagian pasien, pengguna dapat memasukkan data berupa nama pasien, jenis kelaminnya, umurnya, alamatnya, nomor HP pasien. Ketika tombol simpan ditekan, data tersebut akan disimpan ke dalam tabel pasien. Kemudian pada bagian data pasien, sistem mengambil seluruh data dari tabel pasien dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Jadi halaman pasien ini berfungsi untuk menampilkan data bentuk tabel yang tersimpan di dalam database rumah sakit. Nah, sebelumnya sudah membahas sebelumnya tadi sudah membahas dengan pasien.php. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ruangan.php. Data ruangan ini nanti digunakan untuk memberikan informasi mengenai kamar yang tersedia di rumah sakit Medika yang akan dibuat sistemnya. Pada bagian awal sama akan memanggil koneksi dulu. Pada halaman ruangan, pengguna dapat memasukkan informasi berupa nomor kamar, gambar, harga, jenis, deskripsi. Jenis ruangan yang tersedia terdiri dari standar, VIP, standar, VIP, VVIP. Ketika tombol simpan ini diklik, data ruangan akan disimpan ke dalam tabel ruangan. Selanjutnya, seluruh data yang sudah tersimpan akan diambil dari database dan ditampilkan ke dalam bagian data ruangan dalam bentuk tabel. Jadi halaman ruangan berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan informasi ruangan yang tersedia pada sistem rumah sakit Medika yang akan dibuat juga. Nah, setelah saya sudah tadi menjelaskan sedikit tentang kode pemrograman bagian pasien dan ruangan, selanjutnya saya ke penggunaan.php. Di awalnya sama juga, kita harus mengkoneksikan dulu ke dalam database rumah sakit. Selanjutnya terdapat kondisi untuk memeriksa apakah tombol simpan sudah ditekan atau belum. Jika tombol simpan ditekan, sistem akan mengambil beberapa data dari prompt, yaitu ini ID pasien, nomor kamar, tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, ID pasien ini digunakan untuk menentukan pasien yang menggunakan ruangan.
Kemudian nomor kamar digunakan untuk menentukan kamar yang digunakan oleh pasien itu nomor berapa, supaya ketika dicari nama pasien bisa dapat. Selanjutnya tanggal masuk yang ini digunakan untuk mencatat kapan pasien mulai menggunakan ruangan tersebut, sedangkan tanggal keluar digunakan untuk mencatat kapan pasien selesai menggunakan ruangan dan kapan pasien keluar dari rumah sakit tersebut. Setelah semua data diterima, program menjalankan perintah insert into tabel penggunaan untuk menyimpan data tersebut ke dalam tabel penggunaan pada database. Jika proses berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan pesan, yaitu pesan data berhasil disimpan. Kemudian pada bagian tampilan terdapat menu kembali ke dashboard yang digunakan untuk kembali ke halaman utama, yaitu ke bagian dashboard. Di bawahnya terdapat prompt input penggunaan yang berisi kolom ID pasien, nomor kamar, tanggal masuk, tanggal keluar. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol simpan. Jadi bagian penggunaan ini berfungsi untuk mencatat hubungan antara pasien dengan ruangan yang digunakan, sekaligus mencatat periode penggunaan ruangan berdasarkan tanggal masuk dan tanggal keluar pasien tersebut. Nah, tadi semua halaman utama sudah dijelaskan. Setelah menjelaskan beberapa halaman utama sistem, selanjutnya saya akan menjelaskan file koneksi.php. File ini digunakan sebagai pusat koneksi antara program dengan database. Pada bagian awal terdapat variabel host, yaitu localhost, yang berarti database dijalankan melalui server lokal. Kemudian terdapat user dengan nilai root dan password. Password yang bagian seperti ini yaitu password yang dikosongkan. Konfigurasi ini menyesuaikan database MySQL yang saya jalankan menggunakan SIMPP. Selanjutnya terdapat variabel, yaitu DB rumah sakit. Ini merupakan nama database yang saya gunakan pada sistem rumah sakit Medika. Nah, di sini ada MySQLi. Ini berfungsi untuk digunakan untuk membuat koneksi berdasarkan host, username, password, dan nama database tersebut. Hasil koneksinya disimpan dalam variabel koneksi. Kemudian terdapat kondisi untuk memeriksa. Nah, ini kondisi untuk memeriksa jika koneksi gagal, program akan dihentikan dan menampilkan pesan koneksi gagal. File koneksi ini diperlukan karena data halaman user, pasien, ruangan, dan penggunaan tersimpan di dalam database. Jadi setiap halaman yang ingin mengambil atau menyimpan data harus terlebih dahulu terhubung ke database. Agar tidak menuliskan kode koneksi yang sama berulang kali pada setiap halaman, saya membuat satu file, yaitu file koneksi.php ini. Kemudian file tersebut cukup dipanggil menggunakan perintah include. Jadi jika konfigurasi database berubah, saya cukup mengubahnya pada satu file koneksi saja.
tanpa harus mengubah setiap halaman program, seperti saya ingin mengubah. Nah, style CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman login agar lebih rapi dan menarik. Yang pertama yaitu login.css. Pada bagian body, CSS digunakan untuk mengatur tampilan dasar halaman seperti menghilangkan jarak bawahan, memberikan warna latar belakang yaitu biru muda, serta menggunakan jenis font Arial. Selanjutnya, pada bagian kontainer ini digunakan untuk mengatur kotak utama login. Pada bagian ini diatur lebar, posisi di tengah halaman, warna putih, sudut yang melengkung, serta efek bayangan. Selanjutnya, pada bagian header ini digunakan untuk mengatur tampilan bagian atas login dengan warna biru, teks berwarna putih, dan posisi teks berada di tengah. Pada bagian logo, plus W dan plus H. CSS digunakan untuk membentuk logo rumah sakit berupa lingkaran putih dengan simbol tambah berwarna hijau. Selanjutnya terdapat untuk pengaturan untuk judul, subjudul, dan slogan rumah sakit. Seperti ukuran tulisan, jarak, dan gaya tulisan. Pada bagian prompt, CSS mengatur jarak prompt login, sedangkan bagian input dan select mengatur tampilan kolom username, password, dan pilihan label pengguna agar memiliki ukuran bentuk yang seragam. Dan ini juga ada button. Kemudian bagian button digunakan untuk mengatur tombol login dengan warna hijau. Terdapat juga efek hover sehingga warna tombol berubah ketika kursor diarahkan ke tombol tersebut. Dan ada juga bagian footer digunakan untuk mengatur tampilan menu daftar, termasuk warna teks dan efek garis bawah ketika kursor diarahkan ke menu tersebut. Jadi dapat disimpulkan, file CSS ini berfungsi untuk mengatur keseluruhan desain halaman login agar tampil lebih rapi, konsisten, dan mudah digunakan. Sama seperti CSS yang lain yaitu dashboard perawatan. Setelah login.css, saya akan menjelaskan dashboard.css. Pada bagian awal, terdapat pengaturan umum untuk menghilangkan jarak bawahan halaman, mengatur ukuran elemen, serta menggunakan jenis font Segue UI. Kemudian pada bagian body diberikan warna latar belakang abu-abu kebiruan. Selanjutnya, bagian header digunakan untuk mengatur tampilan identitas rumah sakit Medika. Jadi menggunakan warna biru dengan teks putih yang diletakkan di tengah. Pada bagian menu, CSS digunakan untuk mengatur navigasi seperti dashboard, user, pasien, ruangan, penggunaan, dan bagian login. Terdapat juga efek hover
sehingga warna menu berubah ketika kursor diarahkan ke menu. Kemudian bagian Search digunakan untuk mengatur tampilan kolom pencarian dan tombol cari. Kolom dibuat berbentuk melengkung agar tampil lebih rapi. Selanjutnya terdapat bagian Card atau kartu, bagian yang digunakan untuk mengatur tampilan setiap informasi ruangan dalam bentuk kartu. Pada bagian status, digunakan warna yang berbeda untuk mempermudah pengguna mengetahui kondisi ruangan. Terakhir, terdapat bagian footer. Footer yang digunakan untuk mengatur tampilan bagian bawah halaman dengan latar berwarna biru dan teks berwarna putih. Jadi CSS dashboard ini digunakan untuk mengatur seluruh tampilan halaman utama, mulai dari header, menu navigasi, pencarian, kartu informasi ruangan, status ruangan, hingga footer agar informasi dapat ditampilkan dengan lebih struktur. CSS-nya belum sepenuhnya pasti tentang dashboard.css, login.css. Dengan ini, maka seluruh bagian utama dari rancangan program sistem monitoring ketersediaan ruangan yang saya jelaskan masih cukup sampai di sini, dan nanti saya akan tambah. Demikian penjelasan mengenai rancangan program yang saya buat. Jika ada yang salah atau kurang, nanti saya akan memperbaikinya lagi. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan saksikan video saya selanjutnya yang akan saya buat, yaitu demo tampilan dari hasil kode tersebut. Terima kasih.